Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semua. By the way, mungkin pertama kali buat kalian yang pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari Tyler drama series Amka di episode yang ke-80. Wow, sudah lumayan panjang nih episode ya. Cerita ini datangnya dari seorang arsy dan juga raja yang secara tidak sengaja pada saat mereka mungkin sedang makan malam, pada saat santai mungkin ya di rumah mereka, tiba-tiba mereka menyalakan sebuah televisi yang ada di rumah mereka. Dan secara tidak sengaja, berita yang ditampilkan di TV tersebut adalah berita tentang terjadinya sebuah kecelakaan mobil penghantar tahanan dari penjara 1 ke penjara 2. Mobil tersebut telah habis terbakar para pemirsa. Bahkan yang lebih mengerikannya, berita tersebut menyatakan bahwa semua yang ada di dalam mobil itu semuanya terbakar habis. Secara otomatis para pemirsa, tiba-tiba ketika arsy pada saat itu bertanya-tanya bersama raja, ada telepon masuk ke dalam rumah mereka. Dan akhirnya mereka pun diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa Dimas pada saat ini yang sedang dalam perjalanan dipindahkan tahannya oleh pihak berwajib. Tiba-tiba mobil tersebut mengalami sebuah kecelakaan. Karena pada saat itu kita tahu semua bahwa media televisi dan apapun itu beritanya, mereka beranggapan bahwa ini adalah sebuah real terjadi karena memang kecelakaan. Wah, yang secara otomatis pada saat itu arsy dan raja pun kaget mendengarkan berita itu. Terutama adalah arsy. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Dimas pada saat itu walaupun memang dia menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan Rama calon suaminya pada saat itu, dia adalah salah satu sahabat terbaiknya di masa-masa dulu atau di masa-masa kuliah. Jadi wajar pada saat itu arsy merasa terpukul sekali dengan berita yang ada di depan dirinya. Yang secara otomatis dia pun meminta izin kepada suaminya agar dia bisa melihat jenazah dari Dimas tersebut yang terakhir kalinya di rumah sakit di kamar jenazah para pemirsa. Padahal raja sudah mengingatkan bahwa kondisi kamu sedang hamil. Jadi tidak bagus kalau misalnya tiba-tiba kamu melihat jenazah atau mayat yang di depan mata kamu. Itu akan berdampak buruk pada janin kamu. Setelah mereka sampai di rumah sakit tersebut, tiba-tiba para pemirsa, begitu arsy melihat, rasa mau mual pun terjadi. Tetapi pada saat itu arsy merasakan sebuah keanehan. Kenapa? Karena ciri-ciri mayat yang dilihatnya pada saat itu yang dianggap oleh pihak kepolisian, bahkan oleh pihak media TV tersebut, bahwa mayat tersebut adalah teridentifikasi mayat si Dimas. Arsy merasa curiga. Kenapa? Karena ini bukan ciri-ciri Dimas yang dia kenal. Apalagi pada saat itu ketika arsy terakhir kalinya bertemu dengan Dimas pada saat itu masih menggunakan gelang persahabatannya. Dan ketika dia melihat mayat tersebut, dia merasa bahwa itu bukan Dimas. Karena ada ciri-ciri tertentu yang dia hafal sekali. Karena ya wajar lah ya kan, karena dia sudah terlalu lama berteman dengan Dimas para pemirsa. Dan akhirnya dia pun mencoba untuk menceritakan hal itu kepada suaminya, bahwa mayat yang ada di dalam kamar jenazah tersebut, saya rasa itu bukan Dimas. Walaupun pihak kepolisian sudah memvonis dan pihak rumah sakit pun juga sudah memvonis, mengidentifikasi bahwa mayat tersebut adalah mayat Dimas. Tetapi buat dirinya, karena merasa sudah kenal lumayan lama dengan Dimas, yakin sekali bahwa mayat tersebut adalah bukan sosok Dimas yang dia kenal. Akhirnya raja pun mulai percaya dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Kalau memang benar mayat yang kita lihat tadi adalah bukan mayat Dimas, jadi lebih baik kita harus lebih waspada dan juga lebih berhati-hati. Kenapa? Karena saat ini Dimas sama sekali tidak mempunyai identitas. Dan ini semua sesuai dengan ekspektasi analisa cerita saya yang kemarin para pemirsa, bahwa Dimas saat ini sudah menjadi buronan tetapi tanpa identitas.
Maka raja pada saat itu mulai meningkatkan rasa waspada agar dia bisa mencegah kapanpun Dimas datang untuk menghancurkan rumah tangganya. Karena dia yakin sekali bahwa saat ini Dimas punya rasa dendam yang begitu besar terhadap dirinya, para pemirsa. Di cerita lain, para pemirsa, kalau saja tadi kabar yang mungkin dibilang sangat tidak mengenakan mengenai masih hidupnya Dimas pada saat ini yang masih kelayaban di luar sana yang tanpa identitas, yang mungkin membuat raja semakin khawatir terhadap keluarganya bahwa bahaya ini akan datang kapanpun dan dimanapun mungkin, karena kita tahu semua bahwa Dimas saat ini masih mempunyai dendam khususnya terhadap si raja tersebut, para pemirsa. Ternyata kesialan ini juga terjadi lagi terhadap mereka berdua. Pada saat itu, para pemirsa, saat Raja dan Arsy mencoba untuk melihat dan mendatangi klinik terbaru Iqbal, yang dimana pada saat itu mereka sengaja meluangkan waktunya untuk sekalian memeriksakan kandungan Arsy pada saat itu. Tiba-tiba ketika dia datang ke klinik dan mencoba untuk men-USG dari kandungan Arsy pada saat itu, tiba-tiba, para pemirsa, Dokter Iqbal menyatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tiba-tiba saat itu juga hilang, tidak terdeteksi oleh alat yang dipegang oleh Dokter Iqbal, yang secara otomatis janin yang ada di dalam perut Arsy pada saat itu tidak sama sekali terdeteksi atau terlihat, para pemirsa. Hal ini terjadi di sebuah cuplikan trailer yang mungkin saja ini sebuah mimpi yang terjadi oleh Arsy pada saat itu, atau mungkin saja ini adalah sebuah realita yang pada saat ini kita semua tahu bahwa kesenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh Raja dan Arsy mengenai kedatangan keluarga baru mereka nanti, yaitu anak dari Raja dan Arsy, ini adalah harapan besar, kebahagiaan yang begitu besar yang dirasakan, yang bisa dinikmati oleh mereka semua. Tetapi ketika informasi ini datang dari Dokter Iqbal yang secara tidak langsung ketika di USG bahwa kandungan atau bayi yang dikandung oleh Arsy pada saat itu tidak terdeteksi, maka ini membuat sesuatu hal yang menjadi sangat menyakitkan, para pemirsa. Dan mudah-mudahan di bagian yang janin yang tidak terdeteksi oleh alat USG Iqbal ini adalah bagian dari mimpi Arsy. Kalaupun ini benar, maka ini akan menjadi sebuah kesenangan dari si Ranikor yang mungkin dia menganggap bahwa ini adalah sebuah karma buat mereka berdua. Tetapi percaya atau tidak, para pemirsa, semua ini punya hikmah yang sangat besar. Mungkin sepintas, para pemirsa, ini adalah sebuah penderitaan yang kembali lagi terjadi oleh Raja dan Arsy. Tetapi ingatlah, para pemirsa, sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, dan sebuah kebahagiaan itu akan datang kepada mereka. Hanya saja kita tinggal menunggu momen waktu yang tepat kapan kebahagiaan semua akan menghampiri mereka. Oke guys, ini adalah trailer drama series Amka yang insya Allah ini akan tayang nanti malam. Dan semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.